Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Maisha, nomor BP 200105-2007. Saya dari kelas 1D di 3 Teknik Telekomunikasi. Saya bersama teman saya, Fadila Belinda, dengan nomor BP 200105-2012, akan menjelaskan salat dan keutamaan salat dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang salat dan keutamaan salat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengertian salat. Secara etimologi, salat mengandung berbagai arti, yaitu yang pertama, salat berarti silah, yaitu berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat berarti zikir, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, salat berarti doa, yaitu memohon kepada Allah. Yang keempat, salat berarti mi'raj, yaitu naik jiwa menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, salat berarti tazkiyah dengan sahadah, yaitu mensucikan hati atau jiwa dari segala bentuk kemusyrikan yang melekat di hati. Yang keenam, salat berarti memperkukuh dan memperkuat rohani, melahirkan rasa percaya diri. Yang ketujuh, salat berarti meningkatkan daya konsentrasi, melatih disiplin diri. Yang kedelapan, salat berarti melatih keseimbangan antara spiritual, emosional, intelektual, dan nafsu biologis kita di bawah kekuasaan iman. Definisi salat secara terminologis adalah beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan niat yang disertai takbir, disudahi dengan salam yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut rukun dan syarat yang telah ditentukan. Lalu ada juga tujuan dan keutamaan ibadah salat. Yang pertama yaitu salat merupakan ibadah komunikasi langsung seorang muslim dengan Tuhannya yang melibatkan rohani dan jasmani yang juga disebut dengan istilah ibadah rohaniyah dan ibadah ba'daniyah sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Thaha ayat 14 yang terjemahannya yaitu sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Yang kedua yaitu mendirikan salat melibatkan diri seorang muslim secara utuh dan total yang mencakup unsur rohani seperti niat, mengerti setiap yang dibaca dan memahami maknanya dan gerakannya fisik sehingga salat dapat berdampak langsung terhadap tingkah laku hingga dapat menciptakan kemampuan untuk menghindari setiap perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya yaitu bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Alkitab Al-Quran dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar dan sesungguhnya mengingat Allah Subhanahu wa taala atas salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu salat memiliki tujuan yang tidak terhingga. Tujuan hakiki dari salat yaitu sebagaimana dikatakan Al-Jaziri adalah tanda hati dalam rangka mengagungkan Allah sebagai pencipta. Salat juga merupakan bukti takwa manusia kepada Tuhannya. Keutamaan salat dapat dirangkum sebagai berikut. Salat dapat menghapus dosa. Salat sebagai cahaya bagi orang yang mengerjakannya di dunia maupun di akhirat. Salat Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat dan menghapus kesalahan seseorang karena salat yang dikerjakannya. Salat juga sebagai salah satu sebab masuknya seseorang ke surga untuk menemani Nabi SAW. Dengan berjalan kaki ke tempat pelaksanaan salat, kebaikan akan dicatat, derajat akan ditinggikan, dan di berbagai kesalahan akan dihapuskan. Disiapkan sambutan di surga setiap kali seorang muslim pergi ke masjid untuk mengerjakan salat pada pagi maupun sore hari. Fungsi salat khusyuk dalam kehidupan. Salat memiliki banyak fungsi atau hikmah, antara lain mendidik orang agar disiplin dengan waktu. Karena ibadah salat harus dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan. Salat juga dapat menghindarkan diri dari perbuatan dosa dan kemungkaran. Dengan melakukan salat, perbuatan dapat dikontrol dengan baik karena setiap waktu salat dia akan menghadap kepada Allah untuk memohon petunjuk dan meminta ampunan. Pribadi yang terkontrol sedemikian rupa akan cenderung bertingkah laku yang baik dan terhindar dari perbuatan dosa. Sehingga setiap selesai salat dia akan
dia akan kembali kepada rutinitas dengan jiwa yang bersih. Hikmah salat dilihat dari segi keimanan dan kesehatan. Dalam lingkaran gerakan, salat terdapat nilai-nilai kehidupan, yaitu di samping gerakan berolahraga, sekaligus juga merupakan cerminan realitas lingkaran kehidupan seorang Muslim yang menggambarkan bentuk sikap hidup. Selalu ingat akan kesabaran Allah SWT dengan mengucapkan Allahu Akbar pada setiap perpindahan gerakannya, membentuk sikap hidup yang tangguh, ulet, sabar, tegar, dan pantang menyerah kepada dinamika atau perubahan kehidupan. Hanya menyerah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah salat dari segi keimanan. Yang pertama ada bacaan salat sebagai media berzikir, bacaan salat sebagai media berdoa. Hikmah salat menyedarkan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Syukran jazilah, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.